Guys, tahukah Anda kenapa negara Rusia dengan Indonesia sangat baik hubungannya, guys? Jom kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Terima kasih kepada Anda yang bertandang ke channel ini. Semoga Anda yang menonton video ini, guys, dipenuhi ataupun ditunaikan hajat-hajat yang tersimpan di dalam hatinya, guys, ya. Dia paham juga kalau kita sayang-sayang sama dia anu, tengok ni. Nah. Jadi guys, kepada Anda yang baru ke channel ini channel berbentuk video reaction, dan saya tidak lupa juga kepada yang sudah subscribe channel ini, selamat bergabung, salam silaturahim dan salam persaudaraan daripada saya, ya. Dan guys, kepada Anda yang belum tahu ini channel, ya, channel reaction ini banyak mengongsikan tentang berita-berita militer dari segi kebudayaan daripada negara Indonesia. Saya tinggal di negeri Sabah, Malaysia, guys, ya. So, kita tengok ini video saya akan react yang bertajuk What? Dia cakap orang putih. What? Ini 5 alasan Rusia ingin jadi sahabat baik dengan Indonesia. Itu tajuknya, guys. Jadi ini saya tengok daripada Last Teacher, dia punya channel. Anda boleh juga nanti ke channel dia ini dan sama-sama subscribe channelnya, ya. Jadi jom kita saksikan apa ceritanya, guys. Kenapa Rusia ini alasannya Rusia ingin jadi sahabat baik dengan Indonesia. Jom kita saksikan video ini. Last Teacher. Wah, tengok bahasa Rusia, guys. Ini bikin Aki boleh paham nih, guys. Siapa yang tidak kenal dengan Rusia? Negara yang satu ini sampai saat ini menjadi adidaya di dunia. Jadi bukan hal yang aneh kalau banyak negara yang lain punya niatan untuk mengajak bersekutu si beruang merah ini. Beruang merah, bukan hanya karena nama teknologinya yang maju, namun kekuatan militernya juga ditakuti dunia. Masya Allah. Namun dibalik segala kedikdayaan Rusia ini, rupanya si beruang merah malah melirik Indonesia untuk dijadikan teman. Tengok bersama dengan Presiden Putin menyambut Presiden Jokowi. Ini KTT ASEAN Rusia 19 hingga 20 Mei 2016. Oh, lama sudah nih, guys. Tapi tengok nampak persahabatan antara Presiden Indonesia dengan Presiden Rusia. Erat sekali, guys. Jom sambung, guys. Selain karena sejarah hubungan kedua negara ini yang langgeng, juga karena potensi menguntungkan dari Indonesia. Mari kita simak beberapa bukti kalau Rusia ngebet jadi teman dengan Indonesia. Tepatnya pada tahun 2015 yang lalu, rupanya ada sebuah rencana khusus Duta Besar Rusia, Mikhail Galuzin, dengan mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Rupanya dua orang penting ini merencanakan adanya poros Jakarta dan Moskow. Memang dengan adanya kerjasama secara langsung ini, kedua Guys, poros itu apa, guys? Nanti kamu komen di bawah, ya. Poros yang disebutkan tadi itu. kota nantinya akan saling bertukar solusi dalam menyelesaikan masalah mengenai tata kota. Apalagi mengingat kedua kota ini hampir-hampir memiliki nasib yang sama, baik masalah kepadatan penduduk, masalah parkir, dan pendidikan. Oleh karena itu, Indonesia dan ASEAN berharap dapat melakukan kolaborasi dengan Rusia untuk mewujudkan bangunan arsitektur kawasan. Wah, ada lagi Perdana Menteri Malaysia situ. Kesatuan, Bapak Jokowi, dan Putin, kepemimpinan ASEAN. Putin sangat akrab dengan Indonesia. Percaya atau tidak, beberapa kali Putin menyebutkan kalau Indonesia adalah sahabat lama Rusia. Iyalah. Ini dia sebut. Hal ini bukan sesuatu yang aneh kalau mengingat kerjasama yang terjalin sejak dulu dan hampir-hampir tidak ada persinggungan. Bahkan dalam waktu dekat, Vladimir Putin sendiri berencana untuk mendatangi Indonesia untuk melakukan kunjungan. Itu bukti kalau memang orang nomor satu di Rusia itu sudah akrab dengan bumi pertiwi. Selain itu, Putin juga sangat mendukung kepemimpinan Jokowi dan berharap dukungan mesra antara Indonesia dan Rusia ini bakal tetap bisa berlanjut ke periode-periode berikutnya. Sedang sangat serius untuk membangun PLTN. Beberapa kali rupanya pemerintah Rusia menawarkan kerjasamanya dalam bidang PLTN atau pembangunan listrik tenaga nuklir. Apa tadi itu, guys? Anda nampak? Rusia tawarkan pembangkit listrik tenaga nuklir ke Indonesia. Wow.
Pemerintah Rusia menawarkan kerjasamanya dalam bidang PLTN atau pembangunan listrik tenaga nuklir pada Indonesia. Namun sayangnya pemerintah rupanya masih memikirkan ulang mengenai kerjasama tersebut karena dinilai Indonesia masih belum siap untuk teknologi semacam itu. Meskipun begitu, pihak Rusia sendiri akan selalu terbuka jika Indonesia kelak akhirnya berubah keputusan dan membangun PLTN. Namun demikian, kerjasama dalam bidang energi lain masih tetap berjalan lancar. Bahkan negara besar itu sampai-sampai berinvestasi di Kalimantan Barat karena tertarik dengan perusahaan mineral kita. Yo, kalau di Indonesia nih dia ada nuklir guys. Yang saya dengar-dengar ada nuklir. Tetapi hanya untuk kegunaan macam elektrik. Tapi kalau boleh buat bom tu kan guys, wow, memang lagi disegani ya guys. Boleh kawal lagi daripada ranking 16 mungkin pergi 10 kah gitu ataupun yang ke atas lah dia punya ranking kekuatan militer. Masalah alutsista, Rusia siap membantu. Sudah berulang kali Indonesia melakukan kerjasama dengan Rusia masalah peremajaan alutsista kita. Misalnya saja masalah pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 yang beberapa bulan yang lalu berhasil dikirim dari Rusia. Dan uniknya Rusia juga memberikan harga yang bersahabat pada Indonesia. Bayangkan saja pesawat yang kemampuannya setara F-16 itu hanya dihargai 800-an miliar. Jelas berbeda dengan produk Amerika sendiri yang sampai 2 triliun. Sejatinya kerjasama Indonesia dan Rusia itu memang sudah berlangsung sejak Orde Lama yang akan berlanjut hingga sekarang. Ini kereta kebal mau laju. Dukungan pada kebijakan nyeleneh ke lautan. Cucut, di sini paus. Laksanakan penenggelaman. Laksanakan penenggelaman. 3, 2, 1, tembak. Tenggelamkan. Tembak kah? Pada awal diberlakukannya penenggelaman kapal oleh Menteri Susi, banyak respon berbeda dari dunia. Salah satu negara yang sangat mengapresiasi langkah tersebut adalah Rusia. Melalui duta besarnya, Rusia mengaku menghormati sekaligus kagum dengan penenggelaman kapal asing tersebut. Selain bertindak tegas, hal itu juga bukti sebuah kedaulatan sebuah negara. Selain itu, rupanya negeri beruang merah itu sangat tertarik dengan kebijakan poros maritim yang sempat digagas oleh Presiden Jokowi, sehingga masing-masing negara bisa bekerja sama menanggulangi masalah terorisme dan keamanan pelayaran di lautan. Guys, nanti Anda kongsi dengan saya yang tadi kapal ditembak ditenggelamkan tuh itu cerita bila tuh guys dan apa kisahnya. Nanti kamu kongsi di ruangan komen ya. Hebat ya guys. Semoga saja dengan adanya hal-hal di atas itu hubungan Indonesia dan Rusia jadi lebih baik. Apalagi kalau mengingat dulu kedua negara ini memang sudah akur. Bukan berarti Indonesia mulai berpihak pada satu negara saja. Namun adanya kerjasama ini akan menguntungkan dua negara. Betul. Oke lah guys. Jadi alasan Rusia ingin jadi sahabat baik dengan Indonesia sudah kita dengar tadi, berkaitan dari segi ekonomi, dari segi ketenteraan ataupun militernya. Jadi apabila dua negara ini bergabung guys ataupun bekerja sama dalam menjalani hubungan diplomatik yang baik, dua-dua akan dapat manfaat. Andai kata kalau macam Rusia membuat pelaburan di negara Indonesia, itu sudah memadai untuk jalinan hubungan antara negara Rusia dengan negara Indonesia. Lepas tu mungkin di situ ada ruang di sana untuk bagaimana Indonesia dapat menambah baik dari segi dia punya pembuatan alutsista, sebab yang saya tahu negara Indonesia salah satu negara juga adalah pengeluar alutsista seperti PT Pindad macam tu. Jadi guys, bersyukurlah sebab negara yang kuat bersahabat ya dengan negara Indonesia. Kalau di dunia ni negara Rusia ni guys adalah satu negara yang disegani oleh Amerika Serikat ya. Dan apabila negara Rusia bersahabat baik dengan negara Indonesia, maka orang akan segan, negara Amerika akan segan kacau-kacau di area-area di kawasan Indonesia. Jadi itu saja saya punya respon untuk video ini. Kepada Anda yang menonton video ini, sekiranya Anda mempunyai pandangan ataupun ada cadangan-cadangan, bolehlah bubu komen di bawah. Dan saya sudahi dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa seperti biasa like, comment, subscribe channel ini. Oke, kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.